الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nabi bersabda, Ala ukhbirukum birijalikum fil jannah. Maukah aku beritahukan kalian dengan para laki-laki kalian yang dalam surga? Maukah kalian saya beritahu para laki-laki yang masuk surga? Qulna, kami mengatakan, bala iya ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi bersabda, an-nabiyyu nabi fil jannati, di surga. Semua nabi di surga. Was-siddiqu, dan orang yang mantap imannya, fil jannati, di surga. Warrajulu, dan laki-laki, yazuru akhahu fi nahiyatil misr, yang dia mengziarahi saudaranya di pojok kota. La yazuruhu illa lillah, dia tidak mengziarahinya kecuali karena Allah, hanya semata-mata cari ridha Allah, bukan untuk bisnis, untuk apa. Ziarahnya hanya semata-mata karena agama. Fil jannati, laki-laki tersebut di surga. Saudara kita ini terbagi dua. Ada saudara yang masih hidup, saudara orang iman itu. Maka hadis ini mentarghib kita, menyemangati kita untuk mengziarahi saudara-saudara muslim kita murni karena agama. Kemudian yang kedua, saudara kita yang telah wafat. Kita sholatkan jenazah, kita kalau lewat di kuburnya, kita mendoakan salam untuk mereka, mendoakan biar mereka disayangi dan diselamatkan oleh Allah, diberi kebaikan, keberkahan oleh Allah. Nah sekarang kalau kita mengziarahi kubur saudara kita itu, bagian dari yang dapatkan ini apa tidak? Dan itu saudara kita juga. Yang mana fatwanya para ulama, mengziarahi kubur itu adalah bagian dari sunnah. Bagian dari amalan yang dapat pahala. Maka harapannya, orang yang ziarah saudara muslimnya yang masih hidup, atau yang telah wafat di kuburnya, itu pun masuk di dalam janji Nabi ini. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap sore kalau beliau di Madinah, selepas salat asar, beliau mengajak sahabat yang ada untuk ziarah teman-temannya yang telah wafat di Baqi. Mengziarahi saudara-saudara muslim yang telah wafat. Yang mana dalam setiap amalan agama itu ada kekhususan yang tidak bisa diwakilkan oleh amalan yang lain. Dalam sholat ada kekhususan yang tidak bisa diwakilkan dalam sedekah. Dalam sedekah ada kekhususan yang tidak bisa diwakilkan di dalam puasa. Puasa ada kekhususan yang tidak ada yang bisa diwakilkan dalam haji. Begitu juga ziarah kubur itu ada kekhususan yang di Masjid Nabawi pun tidak bisa didapatkan. Maka beliau ngajak orang-orang dari masjid itu, para sahabat, untuk keluar dari masjid ke Baqi, berapa ratus meter dari Masjid Nabawi, untuk ziarah kubur setiap lepas asar. La ilaha illallah.
zuru al-qubura fa innaha tudzakkirukumul akhirah au kama jaa fil hadits. Ziarahlah kalian ke kuburan, sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian pada akhirat. Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah kalian tak beritahu dengan para wanita-wanita kalian yang ada di surga? Siapa wanita yang di surga itu siapa aja? Qulna, kami mengatakan bala iya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu wadudin, setiap wanita yang romantis pada suaminya. Jadi kalau orang itu punya suami, di antara sikap yang perlu dia usahakan adalah romantis. Wadud romantis. Romantis itu gitu. Perhatian, senyum, siap melayani setiap saat. Gitu. Usaha begitu itu walaupun kenyataannya nggak bisa setiap saat sih, tapi itu wadud. Bukan istri yang frigid, yang nggak semangat, lari-lari ketika suaminya perlu, malah minggat dari rumah, itu ahli-ahli neraka itu. Walut yang dia banyak anaknya. Biasanya begitu itu. Kalau romantis nanti akhirnya jadi banyak anaknya. Karena itu menyebabkan bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Suaminya semangat, istrinya semangat. Dan setiap harganya anak satu yang beriman adalah jadi raja besar di surga. Kerajaannya paling kecil 10 kali lipat dunia. Kullu wadudin walud. Maka orang-orang yang biasanya lambat punya anak atau enggak punya anak, biasanya memang bentuknya itu bentuk yang dingin seperti freezer itu. Ini bentuk-bentuk begitu itu akhirnya ya nampak kurang bersyukur, hormonnya kesuburan jadi terganggu, akhirnya jadi mandul. Akhirnya hidup sekali. Kalau ada kekurangan tentu saja, kalau disengaja akhirnya jadi nggak ada yang meneruskan perjuangannya, jadi seperti apa ya? Ya nggak ada terusannya itu kan jadi nggak enak kan ya. Jadi hidupnya pernah hidup terus nggak ada keturunan yang meneruskan. Idza ughdibat, kalau dia dimarahkan. Ini sikapnya wanita, memang ini target untuk wanita, target untuk laki-laki beda lagi. Zahirnya itu walaupun dia nggak salah, au usia ilaiha, atau dibuat buruk kepadanya, au ughdiba zaujuha, atau suaminya dimarahkan dengan sebab dia, suaminya marah dengan sebab dia. Qalat, maka wanita ahli surga tadi mengatakan, hadihi yadi fi yadik. Ini tanganku di dalam tanganmu. Maksudnya saya terserah pada Tuhan pokoknya. Sudah diri saya tak serahkan, mau diapain juga siap aja. Ini laki-laki kalau digitukan, wah akhirnya sayang, uangnya semuanya diberikan pada istrinya. La aqtahilu bi ghumdin, aku tidak akan bercelak dengan tidur. Saya pokoknya enggak mau tidur hatta tardha, sehingga Tuhan ridho padaku. Ini wanita salehah begitu itu. Ini nanti suaminya kegeeran Pak, jadi wah gede hati. Oh, kamu belum tahu rahasianya laki-laki. Laki-laki kamu khidmati, Masya Allah. Semua hartanya diberikan pada kamu. Beneran, kalau punya loh. Kan ada juga laki-laki yang punyanya gombal trok sih.
Ini sekedar masukan bahwa wanita itu tambah baik akhlaknya pada suami, itu malah yang terjadi nanti ridhonya Allah, tentu saja itu yang paling gede. Yang kedua, suaminya pun jadi takluk pada dia. Beneran itu. Rawahu Tabarani wa isnadu jayid insyaallah wa lahu syawahid, dan hadis tersebut banyak penguatnya. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'at umra'atun, telah datang kepada beliau seorang wanita. Wa qalat, maka wanita tadi mengatakan, ini sesungguhnya saya Rasulun nisa ilaika, adalah utusannya para wanita kepada Tuhan. Ilaika, kepada Tuhan. Wa ma minhunna imra'atun 'alimat aw lam ta'lam, dan tidak ada di kalangan wanita seorang wanita pun yang tahu kedatanganku ini atau enggak tahu. Illa wahya tahwa makhraji ilaika, kecuali dia mesti pengen keluarku menuju sowan kepada jenengan. Saya ini utusannya para wanita kepada Tuhan. Semuanya yang tahu atau enggak tahu mesti seneng saya sowan pada panjenengan ini untuk perihal yang jadi keprihatinannya wanita-wanita salihah Madinah. Ini keprihatinannya wanita-wanita Madinah waktu itu. Apa ini? Coba, para santri putih sudah pernah prihatin begini ini begitu. Nah, yang diprihatinkan bukan urusan harta, urusan surga. Nah, urusan pahala, bukan urusan bedak harganya berapa, bukan. Allah Rabbur Rijali wan Nisa'i wa ilahuhun. Allah adalah Tuhannya para laki-laki dan wanita. Wa ilahun, dan juga Tuhan mereka. Atau Rabb itu yang menciptakan para laki-laki dan wanita, dan Tuhan mereka. Wa anta, dan sedangkan kau Rasulullah adalah utusannya Allah. Ilar rijali, kepada para laki-laki, wan nisa, dan kepada para wanita. Kataballahul jihad 'ala rijal, Allah telah mewajibkan jihad, perjuangan atas para laki-laki. Fa in asabu asrau, kalau mereka asabu, mereka mendapatkan kemenangan, asrau, maka mereka menjadi orang-orang yang banyak hartanya. Wa in istushhidu, dan kalau mereka syahid dalam perjuangan, kanu adalahnya mereka ahya'an, adalah orang-orang yang hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakuna, mereka dijamin rezekinya oleh Tuhannya. Fama ya'dad dzalika min a'malihi min at-tha'ah, maka apakah yang bisa menyamai itu dari amalan-amalannya para laki-laki, min at-tha'ati, berupa ketaatan. Itu laki-laki jihad, Masya Allah, kalau menang dapat harta, kalau kalah syahid dijamin rezekinya oleh Allah. Yang saya tanyakan, amalan laki-laki ketaatan tadi yang bisa menyamai itu apa untuk kami kerjakan para wanita? Kami pengen punya pahala yang begitu besar seperti pahalanya laki-laki yang sedang berjuang fisabilillah. Yang mana kalah juga untung, menang juga untung. Ternyata jihadnya wanita ini berbeda. Nabi bersabda, ta'atu azwajihinna, mentaati suami-suaminya para wanita. Wal ma'rifatu bihuquqihim, dan mengakui hak-haknya para suami. Itulah amalan yang membandingi jihadnya para laki-laki. Tentu saja dalam urusan yang diridhai Allah. Mentaati suami dan mengakui haknya suami. Wa qalilum minkunna may yaf'aluh, dan sedikit banget dari kalian, kalau didahulukan, ini sedikit banget maksudnya. Dan sedikit banget dari kalian para wanita, wanita yang mengerjakan hal tersebut. Jarang wanita yang mau taat pada suaminya dengan baik, dan jarang yang mengakui hak-haknya suaminya, sing eneng ngeyel. Ada seorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wahai Ibnu Abbas, saya ini punya istri ngeyel, bagaimana?" "Syukurlah kepada Allah." Loh, punya istri kurang taat kok syukur, kenapa?
Karena kita ini kan juga kurang sempurna menunaikan haknya pada istri. Tambah istri itu solihah, nanti hisab kita tambah berat. Maka kalau istri ngeyel-ngeyel, ngengkel-ngengkel itu ngurangi hisabnya laki-laki yang memang kurang menunaikan haknya istrinya. Kita ini sudah banyak kurang, istrinya kurang, nggak boleh, nanti hisab kita jadi banyak, kata beliau. Kok bisa? Iya, itu firman Allah. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh para suaminya sebagaimana wanita punya hak yang wajib mereka tunaikan kepada suaminya. Di ala itu kewajibannya para wanita, walahunna kewajibannya para laki-laki. Zakarahu fi hadits, Imam Tabarani telah meriwayatkan di dalam sebuah hadis, warahu Bazar mukhtasara qala, rawi yang dalam riwayatnya Bazar mengatakan, yaitu Ibnu Abbas, telah datang imra'atun, seorang wanita, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita tidak mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wafidatun nisa ilaik, sesungguhnya aku adalah utusannya para wanita kepada Tuhan. Hadzal jihadu kataballahu 'alal rijal. Ini jihad, ini perjuangan, Allah telah mewajibkannya kepada para laki-laki. Fa in usibu, maka kalau mereka dimenangkan, ujiru, maka mereka diberi keuntungan. Itu diantara artinya usibu. Ada juga yang artikan lain, wa in usibu, maka kalau mereka dilukai, ujiru, maka mereka diberi pahala. Biar sesuai dengan hadis yang di atas, asoba di sini maksudnya asobu al-ghanimah, asrau. Wa in qutilu, dan kalau mereka dibunuh, kanu adalah adanya mereka ahya'an 'inda rabbihim yurzaqun, mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi mereka, yurzaqun, mereka diberi rezeki. Yurzaqun biar artinya lebih sesuai dengan bahasa kita, yurzaqun dijamin rezekinya oleh Allah. Wa nahnu, dan kami, ma'syaran nisa, aku memaksudkan para wanita, naqumu alaihim, kami ngurusi alaihim para laki-laki. Laki-laki jihad lagi itu, tapi kami ini yang ngurusi mereka kan. Fama lana min dzalik, maka apa yang akan kita dapatkan min dzalika, dari ngurusi para laki-laki itu. Diurusi rumahnya, diurusi dirinya, diurusi. Laki-laki itu banyak diurus wanita lah. Qala rawi mengatakan, faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ablighi, sampaikan olehmu, man laqiti, kepada orang yang kamu temui minan nisa, dari kalangan wanita, sampaikan, anna ta'ata zauji, bahwasanya mentaati suami, wa'tirafan bihaqqihi, dan mengakui haknya suami, ya'didu dzalika, membandingi itu perjuangannya para laki-laki fi sabilillah, wa qalilun minkunna man yaf'aluhu, dan sedikit banget dari kalian para wanita yang mengerjakannya. Wa an Husain bin Ihsan anna amatan lahu, bahwasanya bibi beliau, atau telah datang an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala laha, maka Nabi bersabda kepada bibinya Husain, azatu zaujin anti, apakah kamu wanita yang punya suami? Qalat, maka bibi itu mengatakan, na'am nggih. Qal, Nabi bersabda, fa aina anti minhu, maka di mana posisimu, minhu, dari suamimu, bagaimana sikap kamu kepada suamimu? Qalat, bibinya mengatakan, ma'aluhu, aku tidak pernah mengurangi haknya suami. Ma'aluhu, aku tidak pernah mengurangi haknya suami. Illa ma'ajasu anhu, kecuali hak yang aku tidak mampu menunaikannya.
Qala Nabi bersabda, fa kaifa antilahu, maka bagaimana sikapmu kepada suamimu? Fa innahu, maka sungguhnya suamimu, jannatuki wa naruki, adalah surgamu dan nerakamu. Kalau kamu rawat hak-haknya, tunaikan yang perlu tunaikan, maka kamu adalah ngerawat surgamu. Kalau kamu biarkan, maka kamu enggak ngerawat surgamu, malah masuk neraka. Maksudnya gitu itu. Fakaifa amtilahu, maka bagaimana sikap kamu kepadanya, itu untung atau ruginya kembali kepada kamu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Rawahu Ahmad wa An-Nasa'i bi sanadin sahih wal Hakim wa qala sahihul isnad. Qauluha, perkataannya rawi sahabiyah ma'aluhu matil hamzah wa ma'nahu ma uqassiru. Aku tidak pernah mengurangi fi syai'in min haqqihi, dalam sesuatu pun dari haknya suami, illa fi ma'ajazu anhu, kecuali dalam hak yang aku tidak mampu menunaikannya. Wa an Musawid al-Humairi an ummi Salamah radhiyallahu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin. Mana saja wanita yang mati sementara suaminya ridha anha kepadanya, dakhalatul jannah, maka wanita itu masuk surga. Masya Allah, enak kan jadi wanita itu, sudah meridhokan suami, sudah masuk surga. Nah, kebaliannya bisa merusak surganya. Mati dalam kondisi suaminya enggak ridho, ya surganya rusak, masuk neraka kalau enggak dimaafkan oleh Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqta'imi ya
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال Sa'altu aku telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu aku mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu, manakah amalan-amalan yang paling utama? Nabi bersabda, as-salatu ala miqatiha, salat atas waktunya, ya salatu ala waktiha, ya salat tidak keluar dari waktunya. Waktu-waktu yang bukan akhir, yang sampai akhirnya kesulitan untuk mengerjakan sholat dengan baik di waktu yang sempit itu. Itu diantara artinya ala miqatiha. Maka ala miqatiha itu pemahamannya tidak harus di awal waktu. Itu pemahaman yang paling longgarnya begitu itu. Karena artinya ala itu di atas. Umpamanya waktunya sholat itu 1 jam umpamanya, maka dia ini masih dianggap saja waktu sempitnya sholat itu 10 menit terakhir. Di sebelum 10 menit terakhir itu dianggap masih ala miqatiha. Memang ada banyak pendapat urusan ini. Ini pendapat yang paling longgar biar kita tidak suudzon kepada orang Islam. Kalau orang itu sholat bukan di waktu yang paling mepet dari habisnya waktu sholat itu, masih dianggap masuk dalam as-salatu ala miqatiha. Walaupun ada yang mengartikan as-salatu ala miqatiha, sholat tepat waktu. Tepat waktu itu pun terjemahnya kan luas juga. Kalau waktunya 1 jam, selama dia bukan di waktu yang terakhir mepet, tinggal 5 menit atau tinggal 10 menit itu ya masih ala miqatiha, masih tepat waktu. Sebagian ulama membuat penelitian, sholatnya Nabi 5 waktu itu kurang lebihnya bagaimana? Di awal waktu apa di akhir waktu? Maka yang jelas tidak pernah di waktu-waktu terakhir. Ada beberapa hadis cerita bahwa Nabi mengerjakan sholat subuh di awalnya waktu. Begitu azan tidak berapa lama qomat. Ada lagi hadis yang menceritakan bahwa Nabi bersabda asfiru bisubhi, kerjakan sholat subuh ketika dari timur itu sudah kelihatan ada terang-terangnya, agak lambat dikit. Itu yang dikerjakan banyak oleh ulama-ulama mazhab Hanafi. Subuhnya pun agak siang dikit supaya ngamalkan asfiru bisubhi itu. Dan itu pun masih ala miqatiha semua. Kemudian sholat zuhur. Kalau di waktu-waktu musim yang tidak musim panas, beliau ngerjakan rata-rata di awal waktu. Tapi kalau waktu musim panas banget, maka beliau tabrid, mengakhirkan waktu zuhur biar tidak terlalu panas. Waktu asar begitu juga. Kalau waktu maghrib, rata-rata Nabi di awal waktu. Kalau waktu isya di awal waktu, pernah beliau dalam riwayat Bukhari mengerjakan sholat isya di pertengahan malam. Ini kalau pertengahan malam mungkin sudah jam 12-an. Maka akhirnya kita memahami ala miqatiha itu jadi longgar. Yang penting jangan sampai
di waktu yang hampir tidak cukup untuk sholat itu. Ini sudah kita pelajari dalam kitab-kitab fikih mengenai pembagian waktu. Mana waktu yang sampai kita berdosa kalau kita sampai mepet di waktu itu. Ini amalan paling utama. Di selepas iman, amalan paling utama adalah sholat. Sebagaimana sering kita dengar, sholat itu adalah pusatnya, tarbiyahnya orang beriman. Markasnya di sholat itu. Maka kalau sholatnya benar, nanti dia seperti orang yang terdidik dengan pendidikan yang benar, akan jadi benar. Kalau sholatnya kurang benar, dia pun kurang benar. Kalau sholatnya enggak benar, memang dia ini orang enggak benar. Dengan Tuhannya saja enggak segan, apalagi dengan gurunya. Dengan Tuhannya aja enggak segan, apalagi dengan orang tuanya. Jadi kesimpulannya orang itu kalau enggak merhatikan sholat memang bahaya banget lah gitu. Mungkin sholat itu satu-satunya perintah amal yang Nabi sendiri dipanggil langsung sampai keluar dari dunia menuju Sidratul Muntaha. Yang lainnya cukup diwakilkan malaikat Jibril. Tapi kalau sholat tidak. Jadi sholat ini memang termahal selepas iman. Maka bagaimana hidup kita ini memahami mana yang termahal dalam urusan amal. Dan ini urusan penghargaan terhadap sholat ini, kewajibannya laki-laki dan perempuan sama saja. Walaupun tertib ke masjidnya berbeda, tertib berjamaahnya, tekanannya berbeda. Tetapi kalau tertib memperhatikannya sama aja. Kadang-kadang kita ini mementingkan absen di pesantren kita. Itu bagian yang memang yang dicontohkan Nabi diantaranya absen, bahkan dicontohkan oleh para anbiya. Jadi antara amalan Nabi harian adalah mengabsen para sahabatnya. Fulan ada enggak? Fulan kemana? Bahkan diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman dengan segala macam kesibukannya, masih sempat-sempatnya beliau mengabsen kehadiran pasukan beliau yang berupa burung. Makmur beliau yang berupa jamaahnya burung. Wa tafaqqadat tayra. Kadang-kadang orang itu saking kurang bacanya, absen nanti juga ikhlas. Ikhlas itu urusan hamba dengan Tuhannya. Ya, absen itu bagian dari yang berpahala bagi orang-orang yang bertanggung jawab dengan perkara yang ditanggung jawab itu. Maka kalau orang diberi tanggung jawab kok dia tidak mengabsen perkara yang ditanggung jawab, ini bagian dari sifat yang bahaya, sifat menuju tidak amanah. Diberi kepercayaan terus tidak dirawat. Absen itu penting, bagian dari yang berpahala, bagian yang dicontohkan para anbiya, bagian yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ada absen yang tertinggi sebetulnya absen sholat. Kalau orang itu sholatnya benar, yang lain-lain mengikut nanti. Maka di pesantren kita ini alhamdulillah banyak absen, itu bagian dari kebenaran yang perlu diteruskan. Tetapi sebetulnya absen terpenting itu santri itu sholatnya di mana dan bagaimana. Kalau itu belum benar, jangan kamu jadikan adik ipar. Jangan kamu berikan adik kamu pada dia. Gawat ini, dengan Tuhannya nggak segan apalagi dengan adikmu.
La ilaha illallah. Maka kalau kita ini mau berguru pada orang atau ngambil sanad pada orang, di antara kita ini sama-sama orangnya kan ya, walaupun kita ini menghargai semua orang yang berilmu, tapi tentu saja untuk mengambil sanad tuh, apalagi sanad amal, kita lihat-lihat orangnya perhatiannya dengan sholat seberapa. Khawatir nanti kita ketularan malesnya dia sholat. Nah, penting. Karena amalan itu adalah satu acara kita dengan Tuhan kita. Kalau lewatnya dengan lewat orang yang nggak digunakan untuk mendekat pada Tuhan kita, repot. Nanti kita bisa ketularan penyakit yang sama. Beberapa puluh tahun yang lalu ada cerita ajaib. Waktu itu saya dengan Yai Zairan di Syafi'iyah. Ada orang dari salah satu daerah Jawa Timur, satu keluarga datang mengeluhkan kejadian yang ajib pada keluarganya, salah satu keluarganya, yang mana orang ini telah jadi asbab kebaikan untuk satu kampung, bukan hanya satu keluarga. Orang ini pernah ikut khurut 40 hari, akhirnya pulang ke rumah, menghidupkan masjid, menghidupkan taklim. Keluarganya pun jadi kenal agama, orang kampungnya jadi rajin ke masjid, banyak yang jadi orang-orang baik sebab dia. Nah, dalam bulan akhir-akhir itu dia ini jarang ke masjid. Bahkan puncaknya dia ini tidak sholat, bukan nggak sholat di masjid. Maka saat keluarga jadi kaget semua, ini piye iki? Ceritane piye? Akhirnya dibawa ke sini, ditemukan dengan Kiai Zairan. Waktu itu saya hadir. Selepas kita dengar keluhannya keluarganya, Kiai Zairan tanya, apakah ada amalan-amalan baru yang kamu ambil dalam bulan-bulan akhir ini? Maka orang tadi bilang, iya ada. Saya dapat amalan dari orang yang masyhur kewaliannya di daerah kami, disuruh wiritan setiap hari Allah 10.000 kali. Maka ya Zairan nanggapi, bagus dikirnya. Akhirnya berjalan dengan saya, waktu itu sudah adzan Isya, mau wudhu. Dia bilang, ada orang wiritan tapi kok hasilnya nggak sholat ya. Gimana itu ya? Logikanya gimana itu? Amalannya tambah loh. Allah. Kan bagus ingat Allah kan ya. Sampai 10.000 kali. Ingat sekali aja sudah bagus, apalagi 10.000. Nah. Maka tengah-tengah beliau ngobrol-ngobrol dengan saya, tiba-tiba ada ilham. Oh, mau saya tanya nih. Langsung nggak sempat komat, datang lagi. Itu yang ngajar kamu Allah itu orangnya sholat apa tidak? Nah. Maka orangnya bilang, mboten yai tidak, tapi dia ini terkenal wali di daerah kami. Oh. Kamu mau nggak tak beri nasihat? Nggih, siap. Kamu tetap wiritan Allah, tetapi jangan karena ngambil dari dia, ngambil dari saya wiritannya itu Allah. Saya ini suka sholat, dia kan belum kelihatan sholatnya, biar sopannya begitu memang dia sudah sepertinya cinta dengan gurunya itu, sampai saking cintanya niru nggak sholatnya. Akhirnya di hadapan keluarganya dia siap untuk mengganti sanadnya dari yang nggak kelihatan sholatnya kepada yang biasa tampak sholatnya. Nah, kita kan perlu sholat yang tampak kan, kalau sholat nggak tampak kan bukan urusan kita. Nah, maka tidak berapa lama keluarganya datang lagi, bawa panggang, bawa ini, bawa gitu. Alhamdulillah, selepas di Temboro sowan kemarin itu sholat lagi dan jadi penanggung jawab lagi. Jadi Masya Allah.
Ini pas kebetulan as-sholatu ala miqatiha. Pokoke wong iki nek salate ra genah aja mbok dadekne guru. Dadekne mad'u ae. Dijadikan tempat kita berdakwah. Dia wali Pak, urusan dek karo Gusti Allah, urusanku tak taskil 4 bulan. Ben genah salate. Gimana? Begitu itu. Maka ambil amalan itu harus hati-hati. Kalau orang yang kamu ambil amalan itu orangnya suka bolosan, nanti ketularan bolos jangan-jangan. Qultu aku mengatakan tsumma madza, kemudian apa lagi selepas salat itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda ayyaslaman nasu min lisanik, ayyaslama selamat annasu orang-orang min lisanika dari gangguan lidahmu. Amalan yang tertinggi selepas salat dalam hadis ini adalah menjaga lidah jangan sampai melanggar hak-haknya teman-teman kita, orang-orang Islam, bahkan orang-orang yang belum Islam. Kalau itu enggak diridhoi Allah, kita enggak boleh. Rawahu Tabarani wa rijaluhu thiqat. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Salatullah salamullah
Al-Fatihah. Saya mana ya? Wa kharaja Ibnu Dunya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala telah berkata rajulun seorang laki-laki ayyun nasi afdalu ya Rasulullah. Manakah manusia yang paling utama wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Manusia yang paling utama adalah orang yang beriman, yang dia berjuang dengan menggunakan dirinya dan hartanya di jalannya Allah atau untuk membela agama Allah. Ini adalah tipe yang tertinggi. Dia kumpul dengan orang dalam perjuangan menggunakan harta dan dirinya. Tetapi jangan disalahpahami. Kalau orang milih uzlah, mesti dia tidak afdhalun nas. Ada orang itu afdhalun nas, termasuk orang paling utama. Tapi karena ada satu kondisi menyebabkan dia memilih uzlah dalam kondisi itu. Ada orang itu afdhalun nas, tetapi karena satu kondisi dia milih amalan yang tidak tertinggi waktu itu. Seperti Imam Malik rahimahullah. Waktu zaman beliau adalah beliau afdhalun nas atau minimalnya min afdhalin nas. Karena beliau ini termasuk seorang yang dihusnudzoni, bahkan diyakini yang dimaksud dalam sabda Nabi alimul Madinah. Tidak lama lagi selepas saya wafat, para orang-orang iman akan mengadakan perjalanan-perjalanan jauh pakai unta-unta mereka untuk mencari ilmu. Mereka waktu itu tidak menemukan yang lebih alim melebihi seorang alim yang ada di Madinah. Kenapa saya katakan perjalanan jauh? Karena biasanya kalau unta memang untuk perjalanan jauh. Yushiku ayyadriban nasu abatal ibili yatlubunal ilma fama yajiduna a'lama min alimil Madinah. Dalam kondisi tertentu, ternyata Imam Malik di akhir hayatnya milih untuk sholat di rumah, tidak sholat di masjid. Nah, kondisi tertentunya apa? Sampai sekarang pun dipertanyakan. Bahkan beliau ditanya pun tidak mau menjawab dengan terus terang. Tidak semua alasanku perlu saya sampaikan kepada selain aku. Biar ini antara beliau dengan Allah saja. Ketika ada ikhtilaf antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, termasuk sahabat yang terafdol waktu itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, pamannya Nabi dari arah ibu, dan juga termasuk Asyrah Mubasyarah bil Jannah, tapi beliau milih uzlah. Jadi ada sebagian kondisi orang paling afdol milih amalan yang tidak terafdol waktu itu karena ada satu kondisi.
Orang paling afdol seluruh dunia ini siapa? Para anbiya. Para anbiya ini paling tinggi derajatnya siapa? Para rasul. Para rasul paling tinggi derajatnya siapa? Ulul azmi minar rusul. Semuanya yang tertinggi siapa? Sayyidul anbiya war rusul. Terafdol di antara yang afdol. Maka 3 hari kurang lebih sebelum beliau wafat, sholatnya di rumah. Yang ini jadi alasannya para ulama, kalau orang ada uzur, boleh sholat di rumah. Kenapa? Karena bang beliau gak mampu ke masjid, pingsan-pingsan terus. Jadi kita bedakan antara amalan terafdol dengan posisi orang terafdol. Kadang-kadang orang itu tertinggi karena ada satu kondisi, dia milih amalan yang tidak tertinggi. Dan itu tidak mengurangi derajatnya, karena memang waktu itu yang tertepat milih itu. Bisa dipahami ya? Paham ya? Seperti umpamanya ada orang paling alim di satu daerah. Urusan sholat 5 waktu terbaik adalah shaf awal. Beliau adalah orang paling alimnya, mestinya beliau ya di shaf awal. Tapi ada satu kondisi, mungkin beliau banyak pergi ke toilet, akhirnya milih shaf paling belakang. Nah, apa-apa mengurangi derajat beliau? Ya tidak. Nah, gitu. Ada satu kondisi. Secara umum amalan tertinggi adalah jalwah, kumpul dengan orang. Ini amalan tertinggi. Belum tentu yang ngikuti itu orangnya selalu di atasnya yang milih uzlah. Gitu. Seperti contohnya seorang tabi'i yang bernama Uwais Al-Qarani. Secara kumpul dengan orang, Uwais sangat jarang. Beliau sibuk ngerawat ibunya dan sibuk ibadah dan sibuk ngerawat domba. Kumpul orang kadang-kadang aja dalam urusan kebaikan. Semacam kurang pergaulan. Tetapi Nabi bersabda, khairut tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebagian ulama memahami hadis ini ala zahirihi, tidak ada takdir min. Sebaik-baiknya tabi'in adalah seorang yang dikatakan untuknya, yang dinamakan untuknya Uwais. Hadis riwayat Muslim. Ternyata beliau sepertinya mu'tazil, tetapi secara derajat khairut tabi'in. Melebihi orang-orang yang di jalwah itu, yang kumpul dengan masyarakat. Maka kalau kita ketemu banyak orang soleh, kemudian uzlah, jangan sampai kita bilang, ini milih derajat yang kedua. Wah, andaikan di derajat pertama tentu derajatnya lebih tinggi. Belum tentu. Kita ini nggak tahu kok. Nah. Allah. Tsumma man kemudian siapa selepas itu? Qal Nabi bersabda, tsumma rajulun kemudian seorang laki-laki. Mu'tazilun fi syi'bin minasy-syi'ab, yang dia beruzlah di dalam satu celah di gunung dari celah-celah gunung yang ada. Dia menghamba kepada Tuhannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, yattaqillah, dia dalam kondisi uzlahnya bertakwa kepada Allah. Wa yad'un nasa min syarrihi, dan dia meninggalkan orang-orang dari keburukannya. Tidak mau kumpul dengan orang bukan karena orang-orang enggak baik, saking tawadhu'nya biar orang-orang enggak kena keburukan saya. Wa yad'un nas, dan dia meninggalkan orang-orang min syarrihi, dari keburukannya. Rawahul Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkannya. Wa kharraj Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Uzlah fi isnadi an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala sami'tu, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, inna a'jaban nasi ilayya, sesungguhnya manusia yang paling menakjubkan kepadaku, rajulun adalah seorang laki-laki, yu'minu billahi wa rasulihi, yang dia beriman dengan Allah dan Rasulnya,
wa yuqimus shalah dan dia menegakkan salat, wa yu'tiz zakah dan dia membayarkan zakat, wa ya'muru malahu dan dia memakmurkan hartanya. Memakmurkan hartanya itu maksudnya dia dalam usaha yang halal untuk pengembangan hartanya. Untuk bisnis apakah dengan yang halal. Jadi orang yang mengembangkan hartanya dalam urusan yang halal termasuk orang yang paling menakjubkan Nabi. Karena rata-rata orang itu ngawur aja urusan ngelola harta itu. Sebagaimana keterangan kemarin, kenapa pedagang yang jujur, yang bisa dipercaya dikumpulkan dengan para anbiya dan para syuhada? At-tajiru as-saduqu al-aminu ma'al anbiya wa syuhada atau kama ja'a bil hadis. Seorang pedagang yang jujur, yang bisa dipercaya akan dikumpulkan dengan para anbiya dan para syuhada. Di antara analisa sebagian ulama karena sebab mereka muncul rizki yang halal. Dan rizki yang halal itu memunculkan hidayah baru. Berapa banyak orang aslinya begitu faseknya. Masuk di mulutnya rizki yang halal satu suap, dia langsung bertobat jadi orang soleh. Itu cerita-ceritanya ulama terdahulu begitu itu. Enggak perlu banyak suap, satu suap. Maka sampai arahannya sebagian ulama, kalau kamu nakal, macam-macam amalan sudah kamu kerjakan tetap nakal aja. Pergi ke tempatnya orang soleh, minta makan. Nanti akan jadi asbab kamu jadi orang soleh. Masya Allah. Jadi ada namanya tarbiyah dengan makan. Bukan dengan puasa, dengan makan. Di tempatnya orang-orang yang kita husnudzoni rizkinya halal. Maka ini termasuk orang yang paling menakjubkan Nabi, orang yang memakmurkan hartanya. Kan aneh. Wa yahfadhu dinahu dan dia menjaga agamanya. Terus wa ya'tazilun nas dan dia tidak kumpul dengan para manusia. Dan dia uzlah. Nah, terus ini yang cocok gimana Pak? Uzlah apa jalwah? Tempat kita adalah di mana kita bisa bertakwa, itulah tempat kita. Dan orang lebih tahu mengenai dirinya. Orang lain itu enggak tanggung jawab dan hanya menerka-nerka saja kok mengenai diri kita itu. Yang lebih tahu diri kita ya kita. Orang semua muji kita ini, saya melihat Tuhan ini Masya Allah, wali jalan di atas aspal ya antum itu. Kan kita lebih tahu mengenai diri kita. Kita dipuji oleh seluruh kampung wali, kalau kita ini orang buruk juga enggak menyebabkan dukungan tersebut menyebabkan Allah ridho pada kita juga enggak. Juga seluruh kampung mencemooh kita, nyaci maki orang ini enggak benar, orang ini enggak fikir agama, orang ini asbab perpecahan, orang ini. Kalau kita dalam posisi yang diridhoi Allah, semua cacian itu tidak mengurangi derajat kita. Maka luangkanlah waktu untuk muhasabah diri kita. Saya ini sebetulnya sudah benar belum gitu loh. Jangan nanti orang gimana ya? Nanti kalau dicaci orang gimana ya? Nanti kalau nggak dapat pujian bagaimana toh? Orang itu bukan kita, ujian untuk kita. Jangan sampai gara-gara orang lain diri kita malah nggak terfikirkan, malah terjerumus dalam cari perhatiannya orang, lupa cari ridhonya Allah. Takut cemoohannya orang, lupa murkanya Allah. Bagaimana? Insyaallah? Insyaallah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم